Ya, selamat pagi, selamat siang, sore, malam, Kak Fajar dan teman-teman sekalian. Saya Christine Amelia, NRP 174, dan teman saya Nanda Himawan, NRP 180, akan menjelaskan materi mengenai manajemen risiko. Nah, yang pertama itu definisi manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses memahami dan mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi, mengevaluasi, memonitoring, dan menangani risiko. Nah, manajemen risiko yang teraktif itu adalah menjawab bagaimana orang secara aktif berusaha mengurangi risiko serta memperbaiki tingkat probabilitas keberhasilan pelaksanaan proyek. Uh, Per definisi resiko itu adalah kesempatan atau peluang yang secara sistematis bisa diformulasikan sebagai berikut, yaitu risk exposure sama dengan risk likelihood dikali risk impact. Apa itu risk likelihood? Risk likelihood adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang dikuantifikasi menjadi angka probabilitas. Risk impact adalah dampak dari peristiwa yang biasanya diukur dengan satuan moneter, misalnya rupiah. Kemudian risk exposure. Risk exposure itu dapat dikenal juga dengan tingkat kepentingan risiko, yaitu analisis biaya manfaat yang akan mencerminkan besarnya biaya. Nah, risk exposure ini yang nantinya akan menjadi acuan bagi orang untuk memilih pekerjaan mana yang akan dilakukan. Kemudian jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko menurut IRM 2002 ada 4, yaitu yang pertama resiko operasional. Resiko operasional ini adalah resiko yang berhubungan dengan operasional organisasi. Contohnya, resiko yang mencakup sistem organisasi, proses kerja, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, resiko finansial. Risiko finansial ini adalah risiko yang berdampak pada kinerja keuangan organisasi, seperti kejadian akibat fluktuasi mata uang, tingkat suku bunga, termasuk risiko pemberian kredit, likuiditas, dan kondisi pasar. Yang ketiga ada hazard risk, yaitu risiko yang terkait dengan kecelakaan fisik, seperti kerusakan karena kebakaran, bencana alam, atau ancaman fisik, dan lain-lain. Yang terakhir ada resiko strategi, yaitu resiko yang ada hubungannya dengan strategi perusahaan, politik, ekonomi, dan hukum. Resiko ini juga terkait dengan reputasi kepemimpinan organisasi dan perubahan selera pelanggan. Yang ketiga ada manajemen resiko proyek. Nah, tujuan manajemen resiko proyek yang utama yaitu mencegah atau meminimalisir pengaruh yang tidak baik akibat kejadian yang tidak terduga melalui penghindaran risiko atau persiapan rencana kontingensi yang berkaitan dengan risiko tersebut. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam risiko proyek. Yang pertama itu identifikasi, yaitu analisis dan penilaian risiko di awal proyek secara sistematis, serta mengembangkan rencana untuk mengantisipasi risiko. Yang kedua ada mengalokasikan tanggung jawab. Nah, mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola risiko. Yang terakhir itu memastikan biaya penanganan risiko cukup kecil dibandingkan nilai proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nanda. Terima kasih dari Saudari Amal telah menjelaskan. Selanjutnya saya Nanda Himawan, NRP 180 akan menjelaskan tentang ketidakpastian risiko. Jadi secara umum itu pengambilan keputusan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Artinya semua informasi tentang suatu peristiwa dapat ditentukan dengan pasti, sehingga hasil dari setiap keputusan dapat diketahui dengan pasti juga. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan di bawah risiko. Artinya itu keputusan diambil dengan kondisi tersedianya informasi yang pasti tentang kemungkinan dan dampak sehingga nilai harapan itu dapat diketahui. Yang ketiga itu pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Ini berarti keputusan itu diambil dengan kondisi di mana informasi tentang kemungkinan dan dampak tidak dapat diperoleh sehingga orang tidak dapat memperkirakan apapun tentang kemungkinan-kemungkinan yang lain. Lalu ada proses manajemen resiko.
Yang pertama ada perencanaan manajemen risiko. Beberapa hal yang diperlukan untuk membuat perencanaan manajemen risiko itu ada: yang pertama ada project charter, kebijakan manajemen risiko, susunan peran dan tanggung jawab, toleransi stakeholder terhadap risiko, template untuk rencana manajemen risiko organisasi, work breakdown structure atau WBS. Lalu output dari perencanaan manajemen risiko adalah risk management plan yang berisi itu metodologi, peran dan tanggung jawab, budget, rencana waktu, dan scoring dan interpretasi. Lalu yang kedua ada identifikasi resiko. Identifikasi resiko dapat dilakukan dengan analisis sumber resiko dan analisis masalah. Analisis sumber resiko itu terdiri atas 3, yaitu resiko internal, non-technical risk, dan technical risk. Lalu analisis masalah adalah analisis risiko yang terkait dengan kekhawatiran atau rasa khawatir. Terdapat 4 metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko, yaitu yang pertama berdasarkan tujuan, berdasarkan skenario, berdasarkan taksonomi, lalu common risk check. Lalu yang ketiga ada analisis risiko kualitatif. Analisis kualitatif dalam manajemen risiko adalah proses menilai dampak dan kemungkinan risiko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan dampaknya terhadap tujuan proyek. Lalu yang keempat ada analisis risiko kuantitatif, yaitu merupakan metode untuk mengidentifikasi risiko, kemungkinan kegagalan sistem, dan memprediksi besarnya kerugian. Lalu ada penanganan risiko, yaitu proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima. Teknik yang digunakan untuk menangani risiko secara umum dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada menghindari risiko, lalu ada mitigasi atau reduksi atau mengurangi risiko, yang ketiga ada menerima risiko, yang keempat ada transfer risiko. Lalu kita beralih ke study case atau studi kasus. Yang pertama ada manajemen risiko dari Tokopedia. Jadi contoh kasus pertama itu ada penjahat cashback. Penjelasannya itu saat ada event cashback dari Tokopedia, beberapa orang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindak kecurangan. Contohnya, si Mr. X ini membeli barang A seharga 1 juta. Lalu ia jual kembali menggunakan akun Y seharga 1 juta. Lalu ia beli kembali. Saat membeli kembali inilah, ia mendapat keuntungan dari cashback senilai 100 ribu. Resiko ini termasuk finansial karena terjadinya penambahan uang dan ketiadaan di pihak konsumen. Lalu rencana penanganan yang dilakukan adalah dilakukan tracking pada akun yang melakukan transaksi yang terlihat mencurigakan tersebut. Jika akun tersebut terbukti melakukan kecurangan, bisa langsung dilaporkan kepada pihak yang terkait dan juga bisa membekukan atau memfreeze akun tersebut. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu barang yang diterima palsu. Penjelasannya, pembeli melakukan pembelian seperti biasa melalui Tokopedia atau e-commerce lainnya, namun setelah menerima barang yang diterima ternyata barang palsu. Setelah melakukan komplain ke penjual bersikeras berkata bahwa barang itu asli. Saat komplain ke pihak Tokopedia, tidak ada tanggapan, bahkan kasus akan ditutup. Resiko ini termasuk resiko operasional, di mana ada kesalahan dalam operasional sistem dari penjual maupun dari pihak Tokopedia-nya saat menerima komplain. Lalu rencana penanganan yang dilakukan adalah jika pembeli bisa memberikan bukti bahwa penjual melakukan sesuatu kecurangan, yaitu dengan cara memberi barang palsu itu, dan juga penjual tidak dapat memberikan bukti jelas bahwa barang yang dikirim adalah barang asli, maka pihak Tokopedia harusnya melakukan pengembalian uang kepada pembeli dan langsung membekukan akun penjual tanpa pembeli harus mengembalikan barang palsu tersebut. Ya, jadi sudah selesai presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya dari Pak Fajar dan teman-teman yang mungkin menonton. Semoga bermanfaat ilmunya yang kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk semuanya.